Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas 31E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD Kampus 6 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membuat kesimpulan tentang bagaimana cara membangun paradigma Qur'ani. Sebelum masuk ke dalam materi, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu paradigma dan apa pula yang dimaksud dengan paradigma Qur'ani. Secara etimologi, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya para dan digma. Mengandung arti kata di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Paradigma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Katakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, dan cara berpikir tentang suatu realitas. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang dapat dipercaya. Simpulkan bahwa paradigma Qur'ani adalah cara pandang atau cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adapun alasan mengapa Al-Quran dijadikan sebagai paradigma, yaitu karena Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan, juga mengandung gagasan murni yang bersifat metaforis. Alasan mengapa Al-Quran diturunkan yaitu 1. Meluruskan akidah manusia, 2. Meneguhkan kemuliaan dan hak-hak asasi manusia, bahkan manusia untuk beribadah dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak manusia menyucikan rohani, 5. Membangun keluarga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat dan menjadi saksi kemanusiaan, yaitu mengajak manusia untuk saling tolong-menolong. Sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam. Anda dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Masyarakat Muslim yang menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dalam berbagai aspek kehidupan. Penyebab kemajuan pada zaman keemasan Islam adalah umat Islam yang mencintai dan mementingkan penguasaan iptek. Kemajuan tidak mungkin dapat tercapai apabila umat manusia tidak menguasai iptek. Sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan, maka mereka pun melaksanakannya, dan setiap larangan yang Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meninggalkannya. Para sahabat merupakan generasi terbaik dalam kacamata Islam, sebab mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, dan Rasulullah hadir di hati mereka. Tabi'in menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam keseharian, sehingga yang tampak dalam kehidupan adalah generasi Qur'ani yang membawa rahmat dan berkah bagi alam semesta secara keseluruhan. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Yaitu karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat sumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia, sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam wujud dan implementasinya. 4. Ajaran Islam bersifat taklilat,
Taka'alif artinya tidak banyak beban karena beragam namun mudah. Karena berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkapkan berbagai persoalan, informasi, dan kisah dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi kaya makna, jelas, dan menarik. Umat Islam, kemodernan harus tetap dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Kita maju bersama Al-Quran. Tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan pedoman paradigma dan guide yang dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia di dunia dan di akhirat. Modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi, akan memberikan manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diarahkan oleh wahyu atau Al-Quran, agar umat Islam tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Islam akan maju kalau Al-Quran menjadi tuntutan dan Rasulullah sebagai panutan, dan umat Islam akan tertinggal dan masuk dalam situasi stagnasi kalau Al-Quran dijauhkan dari kehidupan pribadinya. Jadi, paradigma Qur'ani adalah proses menghadapi realitas sekaligus tujuan yang harus digapai dalam perjalanan hidup umat manusia. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.